Bikang cungkil tepung beras rose bran, ini resep jadul agar aromanya tidak bau apek. Ini resep-resepnya saya siasati dengan kanjinya dimasak terlebih dahulu untuk omak. Karena kemarin saya bikin itu pas saya masak atasnya itu ada putih-putih kayak tepung mentah. Jadi ini saya pakai cara seperti empek-empek itu saya bikin omak dulu, jadi nanti hasilnya tidak ada putih-putihnya ya. Ini tepung kanji dan santan 100 gram saya masak tapi nggak sampai seperti lem, jadi masaknya itu kental seperti ini. Saya aduk-aduk sebentar ya dengan api kecil atau sedang. Setelah agak mengental seperti ini, lalu tuh seperti ini kan ya, lalu saya matikan kompornya, saya aduk-aduk di bawah. Tuh ini sudah saya matikan, langsung saya angkat seperti ini, saya aduk-aduk di bawah. Tuh seperti ini aja agar nanti hasilnya tidak putih-putih, karena saya itu nggak apa ya, kalau masak nggak sempurna itu masih praktek, jadi teman-teman memang harus praktek. Ini tepungnya 200 gram tuh, semuanya saya timbang karena nanti saya catat apa kelebihan dan kekurangannya. Ini tepung terigunya saya pakai 50 karena ini tepung beras rose bran agak kaku, jadi tepung terigunya biasanya saya 20 gram, saya kasih 50 gram. Terus gulanya 120, karena nanti kalau kurang gula juga seratnya kurang ya. Jadi ini 120. Untuk santan ini agak panas ya, saya ambil di atasnya aja. Ini dari setengah butir kelapa. Ini karena saya masih penasaran kalau bikin pakai rose bran ini. Kalau pakai tepung beras giling saya sudah bisa ya. Tapi ini yang enggak seperti bikang mawar, resepnya tetap banyak di tepung berasnya, jadi nanti rasanya ke tepung beras ya, bukan terigu. Biasanya bikang cungkil kan 1:1 tepung beras dan tepung terigunya 1:1 atau 1:1,5. Ini enggak, aku 1 banding, misalkan tepung beras 200, ini terigunya 50. Ini saya mixer pakai yang baling-baling ini ya, kemarin pakai spiral kayaknya kurang maksimal kalisnya, jadi saya kemarin nggak sempat cari ini, jadi adanya spiral bekasnya donat. Ini sekarang saya pakai seperti yang biasa saya lakukan untuk mixer bikangnya, jadi nanti kalis sempurna mengkilat. Ini bikin kuenya jadi berhasil, dan kanjinya saya masak dulu karena nanti dia tidak ada putih-putih kayak mentah. Kemarin siasatnya saya tutup, kalau ini saya bikinnya tanpa ditutup, sudah matang sempurna pinggir-pinggirnya. Ini saya tambahkan lagi 107 ya, semuanya saya hitung ini, jadi nanti totalnya saya tulis di resep 300 berapa, 70-an. Ini saya ratakan aja karena tadi udah mengkilat bagus. Nanti dilihat dulu kekentalannya, karena ini saya prakteknya pakai filling, jadi saya catat mana kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman juga yang pingin pejuang kue tradisional wajib tidak pantang menyerah ya. Ini setelah itu dirasa kentalnya, kalau saya itu ini kekentalan kayaknya, itu saya tambahin lagi. Nanti kalau sudah pas baru saya catat, saya jadikan resep saya tulis di YouTube karena saya nggak hafal ya, jadi kalau mau bikin saya lihat YouTube saya sendiri. Saya itu kan suka masak tapi nggak punya catatan di buku, kalau di YouTube nggak hilang-hilang. Nih saya tambahin lagi karena masih kental, jadi totalnya 370.
Teman-teman nanti kalau misalkan apa dicoba satu masih kekentalan, bisa ditambahin air 1 sendok atau 2 sendok makan santan. Saya tambahkan garam. Ini apinya yang tanya tentang api saya, ini saya pakai kompor Rinnai 712T. Ini karena lingkarannya agak besar ya, Rinnai yang ini bukan kecil, lingkarnya agak besar. Ini saya masak, saya panaskan dulu 10 menitan. Nah, kalau sudah bunyi ces seperti ini, saya masukkan. Itu besarnya apinya ya. Setelah itu kita tunggu dulu. Ini kalau saya sukanya agak penuh biar agak bagus seratnya. Ini cetakan kue apa ya, kue lumpur apa takoyaki ya. Karena ini cetakan yang memang benar-benar kesayangan. Untuk apa aja, untuk apem jadinya bagus, cuman hasilnya kecil-kecil. Itu daun pandan suji wajib, karena nanti aroma apeknya si rose brand hilang. Meskipun santan sudah pakai pandan wangi, kalau dicampur dengan pandan suji seperti ini aroma apeknya hilang. Jadi jangan pakai pewarna untuk menyiasati yang tidak bisa giling dari beras asli. Pakai rose brand nggak taunya bisa, cuman memang kurang enak menurut saya. Tapi nggak apa-apa, yang jauh dari tempat seleb pakai rose brand, pakai pewarnanya pakai daun suji. Itu kan besar, kalau setelah lubang-lubang saya kecilin dikit aja. Ini ya yang tanya apinya saya kayak gini. Baru tunggu lagi yang mana yang mateng kita congkel duluan. Tadi saya yang tengah dulu tuh, karena ini bikin sedikit ya. Tuh bagus kan mereka. Kalau ketipisan nanti kulitnya gampang apa ya, kalau dicungkil kayak gini tuh sobek. Ini menurut saya ya agak kaku dikit, tapi enak, sudah cungkilannya empuk. Teman-teman kalau ini apa namanya agak kaku, bisa ditambahkan 2 sendok makan santan. Jadi sesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing ya. Tuh. Nanti kalau sering praktek kita nanti bisa ya pakai perasaan, oh iya ini kurang lemes atau kurang apa, nggak mesti. Tapi kalau untuk resepnya udah betul, cuman kita tambah 1 sendok atau 2 sendok makan. Tuh hasilnya bagus. Tuh apinya ya. Terus kita besarkan lagi seperti yang pertama. Tunggu sebentar dulu. Ini nggak terlalu besar ya, seperti ini kompor saya. Ini jelas ya. Terus saya tes lagi, kalau memang kurang percaya diri kita bisa tes dulu. Tuh seperti ini cerasnya. Baru kita masukkan. Ini tanpa ditutup udah matang sempurna, pinggirannya nggak ada putih-putih sama sekali. Kalau kemarin saya tutup karena kok masih putih kayak mentah gitu ya. Jadi ini yang betul menurut saya. Tuh saya kasih ini pandan suji, full pandan suji. Saya blender dengan sedikit santan, baru saya kasih adonan. Kita tunggu sebentar sampai berlubang-lubang ya. Nih teman-teman, saya kasih tepung rose brand. Mulai dulu saya nggak sempat praktek karena sibuk. Kemarin habis rias, kalau ada sempat saya bikin kue-kue di rumah untuk camilan anak saya. Tuh saya kecilkan, setelah lubang-lubang saya kecilkan seperti ini. Setelah kecil, pokoknya api tuh memang penting harus rata birunya, lingkaran birunya itu apinya harus rata, nggak ada yang tinggi sebelah gitu. Ini tanpa tatakan ya, ini cetakan saya tanpa saya kasih tatakan, karena memang cetakannya udah berat, enak, bagus.
punyanya Bima, cuman tidak ada lagi ya. Kemarin saya ketemu yang jualan Bima di lapangan Belambangan itu, dia promo barang-barang Bima, nggak taunya sudah tidak produksi lagi. Ini kalau kincup seperti ini harus dimekarin tuh, karena ini kan memang teflon, nggak ceket gitu loh. Kalau sudah yang tengah itu karena sudah hilang teflonnya enak, masih ada ceketnya, ini lepas, tapi enak sekali, nggak ada sisanya tuh. Bagus hasilnya, bikangnya cantik, seratnya halus karena Rose Brand itu tepungnya memang halus. Jadi kalau giling saya ayak lagi agar hasil kuenya cantik, seratnya. Ini rasanya juga enak, nggak begitu terasa ampeknya. Terus bau apeknya tuh, kulit bawahnya memang agak kaku ya, kalau dikasih santan nanti bisa lemes. Ini tanpa santan asli, ini bisa dicelupin di santan untuk kulit bawahnya. Bagus kan kulit bawahnya? Selamat mencoba ya. Ini hasil tepung beras Rose Brand. Tuh seratnya bagus ya. Ini karena dijenang ya, kanjinya dijenang dulu. Tuh untuk belakangnya ini tanpa santan ya. Kalau di belakangnya kasih santan lebih lemes lagi. Yuk dimaem dulu. Ayo Kansa, dimaem dulu Kansa. Tuh enak seratnya karena tepung beras Rose Brand itu halus tepungnya, jadi bagus. Tapi tetap ada rasanya, itu ada rasa tepung beras Rose Brand-nya itu kan ada, menurut saya ada ampeknya dikit karena dikasih daun pandan suci, agak hilang ya, jadi baunya hilang. Jadi jangan pakai pewarna, harus pakai pandan suci agar aromanya Rose Brand-nya hilang. Selamat mencoba. Nih anak-anakku maem dulu, tes rasa dulu.